Assalamualaikum semuanya. Yang viral harganya nggak ngotak ya, mending kalian bikin sendiri aja deh. Ini ada risoles ayam sambal mentah. Jadi rasanya tuh memang beneran enak dan nagih ya, jadi seger banget kayak gitu. Rasanya simple ternyata. Jadi buat kalian daripada beli ini harganya mahal-mahal, mending bikin sendiri aja. Buat yang belum tahu, ini harganya 10-15 ribu per potongnya teman-teman. Wah, lumayan kan ya. Langsung aja di langkah pertama, di sini kita siapin telenan dan aku udah kupas kentang teman-teman. Untuk kentangnya kita pakai secukupnya aja, kurang lebih segenggam aku kayak gini. Langsung aja kita potong dadu ya. Dan ini aku udah selesai motongnya, langsung aja kita masak. Masak menggunakan minyak yang panas dengan api besar aja. Dan kita masaknya tuh sebentar aja sampai si kentangnya tuh benar-benar lembut aja. Jadi nggak harus sampai crispy, cukup dia lembut aja udah ya. Langsung aja kita tiriskan. Nah udah seperti ini nih, langsung aja kita angkat ya teman-teman ya. Lanjut, di sini aku ada 250 gram dada ayam. Kalian juga boleh menggunakan paha ayam. Nah, di sini aku menggunakan yang dada ya. Kulit dan tulangnya juga aku masukin kayak gini. Ini kita goreng sampai warnanya sedikit kecoklatan. Jangan terlalu garing juga biar nanti gampang kita nyuirnya. Nah, ini jangan lupa dibolak-balik. Dan kalau ada bagian potongan yang kecil kayak ayam yang kecil kayak gini, nah ini dia udah matang duluan. Langsung aja kita angkat dulu ya. Nah, yang gede ini kita biarkan dulu sampai dia agak sedikit matang, dan kalau dia udah matang juga baru kita angkat dan kita tiriskan. Dalam keadaan panas dan hangat seperti ini, langsung aja kita mixer ya. Mixer gunakan alat mixer seperti ini. Nah, untuk matanya pakai yang model seperti ini ya, bukan yang ulir. Langsung aja kita mixer seperti ini nih. Nah, nanti daging dan tulangnya tuh terpisah dengan sendirinya dan dia tersuwir dengan sendirinya. Jadi nggak usah pakai cara manual, pakai garpu ataupun pakai tangan lagi ya. Cukup pakai mixer kayak gini. Harga mixer ini ternyata murah juga loh, di 250 ribuan aja. Malah kemarin aku ada lihat harga 75 sampai 100 ribuan aja. Coba deh kalian cek di deskripsi ya, aku taruh di sana untuk link pembeliannya. Itu di harga segituan kalau nggak salah. Kalau yang model seperti ini 250 ribuan. Nah ini udah selesai kita mixernya dan dia udah bagus banget hasil suirannya tuh, bener-bener kecil dan tipis banget. Ini kita sisihkan dulu, kita lanjut ke bikin sambal mantanya. Lanjut, di sini aku udah siapin 2 siung bawang putih. Ini kita geprek dan kita iris dan juga kita cincang sampai dia benar-benar halus. Lanjut, di sini aku ada 50 gram bawang merah atau kurang lebih 10 siung aja. Ini langsung aja kita iris tipis ya. Untuk bumbunya semua kita iris tipis biar nanti nggak terlalu kuat di bawang putih ataupun di bawang merah ataupun di serehnya. Jadi pastikan untuk irisnya itu bener-bener tipis ya teman-teman ya. Lanjut, untuk cabenya di sini aku pakai 10 buah cabai rawit merah kayak gini, dan aku tambahkan juga 1 buah cabai rawit warna hijau biar warnanya makin cantik ya. Lanjut, di sini aku ada 4 batang serai. Pastikan kalian ambil yang serai di bagian dalamnya biar dia lebih lembut teman-teman. Dan ini kita cuma pakai 4 batang kayak gini aja, dan langsung aja kita iris tipis ya. Lanjut, di sini aku ada 4 sampai 5 lembar daun jeruk. Pastikan juga bagian tulangan atau batangnya ini. Nah ini kita buang ya biar nanti hasilnya nggak pahit teman-teman. Nah jadi kita potek seperti ini aja dan dia udah lepas. Setelah itu langsung aja kita iris tipis.
Dan ini semua bumbunya udah selesai kita iris tipis, langsung aja kita pindah tempat ke dalam sini dan kita tambahkan terasi teman-teman. Untuk terasinya secukupnya aja atau sesuai selera kalian. Aku pakainya tuh kurang lebih segini nih. Nah kalian bisa lihat sendiri ya seberapa itu. Nah kurang lebih sejumput seperti itu, dan langsung aja kita hancur-hancurin seperti ini. Dan jangan lupa kita tambahkan perasa lainnya, yaitu di sini aku ada garam, kita pakai setengah sendok teh. Nah seperti ini, aduh ada yang jatuh lagi. Kita ambil aja dan kita langsung aja remes seperti ini. Dan kita tambahkan setengah sendok teh Royco juga seperti ini. Kita masukin aja. Dan yang terakhir jangan lupa ketinggalan minyak goreng teman-teman. Minyak gorengnya pastikan juga yang panas ya teman-teman ya. Minyak gorengnya itu minyak goreng yang mendidih. Setelah mendidih kayak gitu langsung kita taruh di atas sini. Kita aduk sebentar seperti ini sampai dia tercampur merata dulu ya, sampai dia agak sedikit matang, jadi agak sedikit wangi kayak gitu. Nah baru kita tambahkan jeruk nipis. Nah jeruk nipisnya aku pakai setengah aja seperti ini nih. Langsung aja kita masukin seperti ini. Makin seger ya. Pastikan juga untuk bijinya udah kalian buang dulu biar nanti nggak kemakan teman-teman. Kalau kemakan tuh pahit nggak enak. Dan ini udah tercampur merata ya. Langsung aja kita sisihkan dulu. Kita cek dulu bagian ayam suwir yang udah kita suwir tadi. Nah kalau misalnya masih ada yang belum hancur seperti ini, kita bantu ya teman-teman ya. Kita bantu suwir manual. Dan kalau ada tulang-tulangnya kayak gini nih, kita buang-buangin aja. Jadi biar nggak kemakan, biar nggak masuk juga ke risol kita. Dan lanjut kita masukin sambal yang tadi, kita campurin aja ke sini ya. Wow, makin enak nih, makin mantep nih rasanya. Dan begini aja rasanya udah enak ya, apalagi dibikin kayak risol kayak gitu. Ini langsung aja kita aduk dulu sampai tercampur merata. Jangan lupa kalian masukin kentang yang udah kita goreng tadi. Makin mantep nih rasanya. Wow. Nah jadi buat kalian yang belum pernah nyobain risol sambal manta, langsung aja cobain resep ini karena resepnya simple. Kalian bisa bikin tiap hari ya, karena ini menu-menu tiap hari juga. Dan cara bikinnya juga simple banget. Isiannya kita sisihkan dulu, lanjut ke bikin kulitnya. Di sini aku tambahkan 100 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu biasa aja. Dan aku tambahkan juga 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Dan aku di sini pakai 1 butir telur ayam. Nah ini kita masukin juga. Jangan lupa tambahin perasa setengah sendok teh garam kayak gini. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Dan juga yang terakhir untuk airnya aku menggunakan 300 ml ya. Nah ini kita masukin seperti ini aja. Dan setelah itu langsung aja kita aduk-aduk. Kita aduk seperti ini aja, nggak harus dia sampai larut karena nanti kita saring. Yang penting kita aduk aja seperti ini. Nah kalau udah mau mulai larut seperti ini langsung aja kita saring ya. Nggak perlu terlalu rata teman-teman, nggak perlu sampai tercampur. Nah begini aja udah cukup. Langsung aja kita saring ya. Dan untuk saringannya jangan pakai yang halus untuk teh itu ya, pakainya yang agak kasar kayak gini. Karena kalau pakai yang halus itu kalian bakalan memperibet hidup teman-teman, bakalan susah, bakalan lama, dan itu udah bakalan capek sendiri. Mending pakai yang agak kasar seperti ini, jadi dia gampang turunnya dan udah halus seperti ini. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita masak ya. Nah tapi sebelum itu kita bikin dulu ininya, bikin olesannya ya teman-teman ya, biar nanti kalian tuh nggak repot-repot lagi bikinnya. Kita tambahkan 5 sendok makan tepung terigu dan secukupnya airnya seperti ini. Kita aduk sampai dia tercampur merata. Kalau dia udah mulai kental atau teksturnya udah sesuai dengan yang kita inginkan, nah seperti ini aja. Ini udah cukup. Langsung aja kita sisihkan, kita simpan dulu. Kita lanjut bikin kulit risolnya. Untuk kulit risolnya di sini pastikan ya teman-teman ya, kalian menggunakan teflon anti lengket teman-teman. Nah di sini aku pakai teflon yang murah-murah aja di 80 ribuan kalau nggak salah. Dan ini bener-bener anti lengket ya. Nah ini udah lumayan panas. Kalau udah panas teflonnya langsung kita masukin si adonan kulit risol seperti ini sambil kita angkat ya. Kalau misalnya ada bagian yang bolong kita tap-tap aja seperti ini. Nah gampang kali ya. Masak kulit risol sampai dia agak sedikit kering ya. Nah kalau udah mulai kering, agak sedikit ngangkat di pinggir-pinggirannya itu, nah itu tandanya udah mulai matang. Langsung aja kita pindah ke nampan seperti ini. Bikin risol kayak gini tuh harus standby teman-teman. Jadi sambil kita cetak juga isian risolnya kayak gini nih. Caranya kayak gini aja. Nah yang satu lagi masak kulit risol, yang satu kita cetak di sini. Caranya kayak gini aja. Ini udah aku timbang-timbang untuk ayamnya kurang lebih di 35 gram untuk isiannya. Udah aku timbang ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita masukin. Setelah kita masukin kita gulung-gulung kayak gini. Mulai gulungnya dari bawah terus samping kiri kanannya dan lanjut ke depan kayak gini. Nggak perlu dilam ya teman-teman ya, langsung aja kita masukin di sini nih.
Nah, caranya gampang banget kan? Setelah kita balurin dengan tepung basah seperti ini, langsung kita taburin di tepung panir kayak gini nih. Secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Nah, ini udah, lakukan sampai semua risolnya habis ya. Satu resep ini jadi 9 buah risol ayam sambal manta teman-teman. Dan langsung aja kita masak di minyak yang panas ya. Pastikan minyaknya udah panas. Kalau udah panas kayak gini langsung kita masukin. Ini muatnya cuma 4 buah teman-teman, kirain sampai 5 nih. Nah, biasanya aku bikin itu bisa sampai 6 ngegorengnya, tapi ini karena lumayan jumbo, jadi ini cuma 4 aja. Ini jangan sampai lupa dibolak-balik kayak gini biar matangnya merata ya. Dan kalau teman-teman bener gulungnya, biasanya dia nggak gampang pecah teman-teman. Jadi kalau gulungnya salah, biasanya tuh gampang pecah ya teman-teman ya. Jadi biar nggak gampang pecah nih, jadi gulungnya harus benar-benar padat. Dan kalau udah padat kayak gini, langsung aja kita bolak-balik dan dia pasti aman. Kalau bagian luar udah crispy, udah lumayan matang seperti ini, langsung aja kita angkat dan langsung aja siap disajikan. Jadi cara bikinnya tuh memang semudah itu. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya atau mau beli mikir-mikir karena harganya, mending bikin sendiri aja. Resep sambal mantanya gampang, bikin ayam suwir juga udah aku kasih tips yang gampang, dan cara bikin kulit risol juga mudah banget ternyata ya. Nih tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Wow, di bagian dalamnya agak sedikit lumer ya teman-teman ya. Di luarnya crispy tapi di dalamnya kayak lembut kayak gitu tuh. Tuh, kayak juicy gitu ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu pedas, gurih, seger teman-teman. Ada seger-segernya mungkin karena jeruk nipisnya kali ya. Wow, ini enak banget. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah. Buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik subscribe di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. See you di next video. Thank you.